Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Isanuddin. Hari ini saya akan melakukan praktikum tugas 2 keamanan jaringan nomor 1, yaitu melakukan konfigurasi NAT overload menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah proyek yang mana ini didapat dari bahan praktikum nomor 5, yaitu file NAT. Di sini saya sedikit menambahkan keterangan IP-nya agar memudahkan proses konfigurasi pada PC dan pada servernya. Hal yang paling pertama harus dilakukan adalah menambahkan Ethernet di setiap routernya dengan cara mengklik pada router nomor 1, matikan terlebih dahulu routernya, kemudian pilih WIC1 lalu masukkan ke kotak kosong ini dengan cara drag and drop, lalu nyalakan kembali. Lakukan hal yang sama pada router nomor 2. Matikan terlebih dahulu, pilih WIC1 dan nyalakan kembali. Setelah itu kita harus menunggu sampai semuanya berwarna hijau. Merah artinya tidak tersambung, oranye artinya sedang menyambungkan, dan hijau artinya tersambung. Prosesnya memang sedikit agak lama, namun kita tunggu saja ya. Oke, di sini masih berwarna hijau dan kita tunggu saja. Oke, sudah berwarna hijau semua ya. Baik, hal pertama yang saya lakukan adalah melakukan tes kepada web server dengan mengetikkan ping pada web browser di PC 0 dan PC 1 ini yang berada di kelompok 192.168.30.1. Sebagai perwakilan, saya akan mencobanya pada PC 0. Pergi ke web browser dan kita sediakan juga web servernya, desktop, command prompt, lalu di kolom URL-nya kita isikan 192.168.20.1, yang mana ini adalah IP dari web servernya. Lalu klik go. Dan kita lakukan pengecekan di web servernya dengan mengetikkan netstart. Nah, ini adalah IP dari device yang mengakses web servernya. Dan ini adalah IP dari PC 0 tadi ya, 192.168.30.5. Kemudian saya akan mencoba pada kelompok IP 192.168.10.1 dengan melakukan perwakilan pada PC 2. Sama seperti sebelumnya, kita masuk ke web browser dan siapkan web servernya. Lalu ketikkan lagi 192.168.20.5. Ini kita cek kembali di web servernya dengan mengetikkan netstart. Dan ini adalah alamat IP
192.168.10.5 yang ada di PC nomor 2. Baik, selanjutnya saya akan melakukan percobaan FTP pada PC yang beralamatkan IP 192.168.30 dan 10.1. Sebagai perwakilan, saya akan mencobanya di PC 1 terlebih dahulu. Kita coba ke desktop, pilih command prompt, lalu buka juga di servernya. Desktop, command prompt, baik. Caranya adalah mengetikkan FTP 192.168.20.10, yang mana ini adalah alamat IP dari FTP servernya, dan kita klik enter. Kemudian pada username-nya kita isikan siswa 1 sesuai dengan username yang sudah disediakan dengan password UT. Di sini passwordnya tidak akan terlihat, namun diketik saja dan usahakan tidak typo dan tidak ada kata-kata lain yang terketik lalu enter. Dan jika tampilannya seperti ini, artinya sudah login di FTP-nya. Lalu kita cek di FTP servernya. Kita ketikkan netstart. Dan ini adalah IP dari PC 1 yaitu 192.168.30.6, dan selanjutnya saya akan mencobanya pada PC 3 yang berada di kelompok IP 192.168.10.1. Dan lakukan seperti tadi ke desktop, command prompt, kita sediakan juga FTP servernya. Kita ketikkan lagi FTP 192.168.20.10. Ketikkan siswa 1 dan passwordnya UT. Lalu cek kembali di FTP servernya, netstart. Nah, muncul seperti tadi, tetapi di sini IP-nya berbeda dengan yang tadi ya. Yang tadi adalah 30, sekarang 10.6. Nah, skenario-nya adalah bagaimana jaringan yang berada di kelompok 192.168.10.1 ini bisa mengakses web server dan FTP server, namun web dan FTP server tidak dapat mengenali alamat IP dari ketiga perangkat yang berada di kelompok IP 192.168.10.1 ini dengan melakukan konfigurasi pada router 1, yaitu sebagai berikut. Masuk router 1, klik, lalu enter, ketikkan EN dan enter, lalu masuk dan ketikkan config T, masuk ke interface F0/0, lalu IP not inside, masuk lagi ke interface F0/1, IP not inside, lalu interface serial 0/1/0, lalu IP not outside, lalu ketikkan exit. Nah, di sini kita akses listnya, ketikkan akses list 1 permit 192.168.10.0 0.255.
Oh maaf, ada kesalahan. Akses list 1 permit 192.168.10.0.000.255. Lalu ketikkan lagi exit. Oh maaf, sepertinya ada yang tertinggal ya. Kita ketikkan lagi config t, masuk ke interface f0/0, IP not inside, interface f0/1, IP not inside, masuk lagi ke interface serial 0/1/0, IP not outside, tekan exit. Lalu aksesnya akses list 1 permit 192.168.10.000.255. Lalu di sininya tadi saya terlewat IP not inside, source list 1 interface serial 0/1/0 overload. Oke, tekan exit. Baik, konfigurasinya sudah selesai. Baik, lalu kita akan mencobanya lagi dengan mengakses web server terlebih dahulu menggunakan perwakilan PC 0 yang berada di kelompok IP 192.168.30.1. Seperti awal tadi, masuk ke web browser. Dan buka juga web servernya. Lalu ketikkan 192.168.20.5. Kemudian klik go. Lalu kita ketikkan lagi net start. Pada kelompok jaringan 192.168.30.1 ini 30.1 ini masih bisa terdeteksi atau dikenali oleh web servernya. Dan sekarang kita coba pada PC 4 yang beralamatkan IP 192.168.10.7. Lalu masuk ke web browser. Lalu kita isikan lagi IP web servernya 192.168.20.5 dan klik go. Dan kita ketikkan net start lagi di web servernya, net start. Nah, di sini alamat IP yang terdeteksi adalah 192.168.50.1. Yang ini bukan adalah IP dari PC7, melainkan IP dari serial pada router 1 ini. Artinya konfigurasi NAT overload sudah berhasil pada web servernya, dan kita coba pada FTP servernya.
Sebagai perwakilan, saya akan mencobanya di PC 1. Untuk mengaksesnya kita ketikkan di command prompt dan buka lagi di FTP servernya. Lalu kita ketikkan FTP 192.168.20.10. Lalu enter. Masuk sebagai siswa 1. Oh maaf, belum keluar ya. FTP 192.168.20.10. Masuk sebagai siswa 1, passwordnya UT. Dan kita cek lagi di FTP servernya dengan mengetikkan netstart. Untuk alamat IP pada PC 1 ini masih dapat dikenali oleh FTP servernya. Lalu kita coba di PC nomor 3 yang beralamatkan IP 192.168.10.6. Masuk ke command prompt kembali. Kita ketikkan FTP 192.168.20.10 siswa 1 UT. Lalu ketikkan lagi netstart. Oke, dan ya alamat IP yang dikenali oleh FTP servernya adalah 192.168.50.1, yang mana ini adalah alamat IP dari serial pada router satunya. Artinya FTP dan web servernya tidak dapat mengenali alamat IP yang mengakses di kelompok jaringan 192.168.10.1 ini, dan ini sudah berhasil. Ya, sekian saja praktikum nomor 1 dari saya. Kita lanjut nomor 2 pada video selanjutnya. Terima kasih.